Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin, saya share materinya di pertemuan yang ke-8 ini. Di pertemuan yang ke-11 ini dia. Memahami konsep strategi distribusi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali di pertemuan yang ke-11 ini. Memahami konsep strategi distribusi. Dalam dunia pemasaran tentu saja ada yang namanya pendistribusian. Untuk mendirikan sebuah usaha yang berkembang tentu saja harus ada distribusi yang tepat dengan para agen pemasaran di pasaran luas. Dan salah satu hal yang paling penting dan menjadi dasar adalah dalam dunia pemasaran adalah urusan strategi distribusi. Strategi distribusi harus tepat sasaran dan harus sesuai langkah pemasarannya. Sebuah sistem manajemen harus mengambil langkah yang tepat dalam mengambil keputusan yang sangat kritis tersebut. Dalam pemilihan strategi yang tepat, tentunya harus sesuai dengan pemilihan agen serta teknik pemasaran yang tepat guna. Proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau utilitas, bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Memperlancar aliran saluran pemasaran atau marketing channel flow secara fisik dan non-fisik. Yang dimaksud dengan aliran saluran pemasaran adalah aliran kegiatan yang terjadi di antara institusi pemasaran yang terlibat di dalam proses pemasaran. Aliran saluran pemasaran tersebut meliputi aliran barang fisik, aliran kepemilikan, aliran informasi, aliran promosi, aliran negosiasi, aliran pembayaran, aliran pendanaan, aliran penanggungan risiko, dan aliran pemesanan. Ciptono 2019. Fungsi pemasaran dan penciptaan kegunaan. Fungsi pemasaran, perakitan, pemilihan, pengemasan, pembelian, penjualan, pengiriman, penyimpanan, pemajangan, negosiasi, pemindahan. Kegunaan, bentuk, tempat, waktu, kepemilikan. Dalam pelaksanaan aktivitas distribusi, perusahaan kerap kali harus bekerja sama dengan berbagai perantara, middleman, dan saluran distribution channel untuk menawarkan produknya ke pasar. Pengertian saluran distribusi Ciptono et al. 2012 didefinisikan sebagai berikut. Bahwa saluran distribusi merupakan serangkaian partisipasi organisasional yang melakukan semua fungsi
dibutuhkan untuk menyampaikan produk atau jasa dari penjual ke pembeli akhir. Menurut swasta 2009, saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Saluran distribusi adalah rute atau rangkaian perantara baik yang dikelola oleh pemasar maupun yang independen dalam penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Ciptono 2016. Setianingrum et al. 2015, saluran distribusi adalah sebuah struktur bisnis yang terdiri atas organisasi-organisasi yang saling berkaitan, dimulai dari asal mula produk dibuat sampai penjual akhir dengan maksud memindahkan produk serta kepemilikan ke pemakai akhir, yaitu konsumen pribadi atau pelanggan bisnis. Saluran distribusi adalah semua organisasi yang saling terkait dalam penyampaian produk dari produsen sampai dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir. Suparyanto dan Rosatu 2015. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, di atas dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi adalah serangkaian atau rute suatu produk dan jasa yang dimulai oleh penjual hingga ke pembeli akhir. Peranan perantara dalam pemasaran. Kesenjangan gap tersebut berupa Ciptono 2019, geographical gap, yaitu gap yang disebabkan oleh tempat produksi yang cenderung terpusat di kawasan tertentu, sementara lokasi konsumen tersebar di mana-mana. Time gap, yaitu kesenjangan yang terjadi karena adanya kenyataan bahwa pembeli atau konsumsi dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu, sementara produksi agar efisien berlangsung terus-menerus. Quality gap, yaitu gap yang terjadi karena jumlah produk yang dapat diproduksi secara ekonomis oleh produsen berbeda dengan kuantitas normal yang diinginkan konsumen. Assortment gap, yaitu situasi di mana produsen umumnya berspesialis pada produk tertentu, sedangkan konsumen menginginkan produk yang beraneka ragam. Communication and information gap, yaitu gap yang timbul karena konsumen tidak tahu di mana sumber-sumber produksi yang menghasilkan produk yang diinginkan atau dibutuhkannya. Sementara di lain pihak, produsen tidak tahu siapa dan di mana pembeli potensial berada. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemasaran memerlukan perantara untuk melakukan sejumlah penyesuaian. Itu meliputi 4 tugas kelompok, yaitu accumulating, bulk breaking, sorting, dan assorting. Accumulating adalah aktivitas mengumpulkan produk dari berbagai produsen. Bulk breaking merupakan aktivitas membagi produk berbagai produsen itu masing-masing ke dalam kuantitas yang lebih kecil sesuai dengan yang dibutuhkan atau diminta konsumen. Sorting adalah aktivitas membagi atau mengelompokkan masing-masing kuantitas yang lebih kecil ke dalam lini-lini produk yang homogen dengan spesifikasi dan tingkat-tingkat kualitas tertentu. Assorting adalah menjual berbagai macam lini produk itu secara bersama-sama. Bauran lini produk ini tergantung pada besar kecilnya bisnis yang dimiliki perantara. Semakin besar bisnis perantara, maka semakin banyak pula jumlah produk lini produk, merek pada masing-masing lini produk, dan pengelompokan lini produk berdasarkan kegunaannya. Ciptono Anastasia 2016. Fungsi saluran distribusi. Dengan fungsi informasi, saluran distribusi dapat mengenali pelanggan, pesaing, serta pemasok. Dengan fungsi promosi, saluran distribusi dapat memperkenalkan produk kepada pelanggan sekaligus membujuk mereka untuk membelinya. Dengan fungsi negosiasi, saluran distribusi dapat mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain
sehubungan dengan penawaran, sehingga perpindahan hak kepemilikan bisa dilaksanakan. Dengan fungsi pemesanan, saluran distribusi dapat langsung merespon kebutuhan pelanggan dengan melakukan pemesanan ke gudang atau pabrik. Dengan fungsi pembiayaan, saluran distribusi dapat menentukan dasar pembentukan biaya beserta efisiensinya. Dengan fungsi pengambilan risiko, saluran distribusi dapat memperkirakan risiko apa saja yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan distribusi. Dengan fungsi fisik, saluran distribusi dapat mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Dengan fungsi pembayaran, saluran distribusi dapat menyediakan layanan, media, dan cara pembayaran kepada pelanggan. Dengan fungsi kepemilikan, saluran distribusi dapat ikut mengawasi perpindahan kepemilikan aktual dari organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain, dalam hal ini dari produsen ke konsumen. Tingkat saluran distribusi menurut Saladin 2006 menyebutkan bahwa tingkat saluran distribusi terdiri dari satu saluran nol tingkat, terdiri dari satu perusahaan yang menjual langsung produknya ke pelanggan akhir. Dua saluran satu tingkat berisi satu perantara penjualan seperti pengecer. Tiga saluran dua tingkat berisi dua perantara yang dalam pasar barang konsumsi mereka umumnya adalah pedagang besar dan pengecer. 4 saluran 3 tingkat berisi 3 perantara, misalnya dalam pendistribusian mesin tekstil dan spare part-nya, pedagang besar menjual ke pemborong yang akan menjual kepada pedagang kecil. 5 saluran aneka tingkat, saluran distribusi lebih dari 3 tingkat. Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Jaka Wasana 2000, bahwa kegiatan saluran pemasaran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu zero level, one level, two level, three level, serta jenisnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu saluran pemasaran untuk konsumen akhir, consumer marketing channel, serta saluran pemasaran untuk konsumen industri atau konsumen bisnis. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.